Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat yang tiada tara sehingga kita dapat melakukan presentasi mata kuliah metode studi Islam. Tak lupa pula kita sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, M. Hafiz Ramadan, sebagai pemateri pertama, dan teman saya, Sarah Afrila, sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan dari Islam dan globalisasi. Islam dan globalisasi. Globalisasi merupakan suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Tren globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai umat Islam tidak boleh lengah dalam menghadapi masalah modernisasi dan globalisasi ini dengan memberi landasan dan tidak mengabaikan agama Islam dengan tanpa harus menghilangkan secara radikal nilai-nilai budaya. Agama mempunyai peran besar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, juga tanpa harus selalu bergantung pada pola kehidupan Barat dan berperan dalam membangun moral yang baik. Yang kedua, definisi globalisasi. Kata globalisasi merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris globalization. Kata globalization sendiri sebenarnya berasal dari kata global yang berarti universal, yang mendapat imbuhan globalization yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi dari asal mulai katanya, globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur baru baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi secara mendunia. Secara umum, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadinya akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. 3. Ciri-ciri globalisasi. Berikut beberapa ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, bertambahnya event-event berskala global seperti pertandingan olahraga level Piala Dunia dan sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dunia melalui perkembangan media massa. Yang keempat, meningkatnya ketergantungan ekonomi antar bangsa. Yang kelima, munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama. Ada 4 karakteristik masyarakat global, yaitu 1. Saling ketergantungan sosial ekonomi. Yang kedua, kompetisi antar bangsa yang semakin luas. Yang ketiga, makin beratnya usaha berkembang untuk mencapai posisi negara maju. 4. Munculnya masyarakat hiperindustrial yang akan mengubah budaya-budaya bangsa. Yang keempat, tantangan kehidupan manusia abad 21. Abad ke-21 digambarkan sebagai era di mana batas-batas politik, ekonomi, dan sosial budaya antar bangsa menjadi begitu transparan, sehingga menimbulkan persaingan antar bangsa yang sangat tajam, terutama dalam bidang ekonomi serta dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan abad 21 ini bersumber dari perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, baik yang terjadi secara alamiah maupun dampak dari pembangunan secara menyeluruh dan multidimensional secara sering berakhir terhadap terjadinya transformasi
struktural secara sistematis. Yang kelima, identifikasi ciri-ciri masyarakat global. Globalisasi berawal dari transportasi dan komunikasi yang berdampak luas pada bidang ekonomi dan perdagangan yang menjadi tujuan utama dari transportasi dan komunikasi. Dan dalam globalisasi juga ada kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi. Suatu ciri masyarakat yang patut juga untuk dicatat bahwa globalisasi yang menyeimbangkan perubahan di berbagai sektor juga menciptakan kesenjangan-kesenjangan antara individu dan bidang-bidang dalam kehidupan sosial itu sendiri. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh Sarah Aprila. Untuk Sarah, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang keenam, pengaruh globalisasi terhadap umat Islam. Dampak positif globalisasi terhadap umat Islam antara lain yang pertama dapat mempermudah memperoleh informasi tentang pelajaran agama melalui media internet. Kedua, adanya kemajuan teknologi umat Islam akan lebih mudah dalam mengakses dari belahan dunia. Yang ketiga, dalam bidang transportasi dapat memudahkan umat Islam untuk pergi ke tanah suci untuk haji atau umroh. Yang keempat, di bidang ekonomi, perdagangan bebas antara negara berarti makin terbukanya pasar dunia bagi produk-produk kita, baik yang berupa barang atau jasa. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, pemiskinan spiritual, tindakan sosial yang tidak memiliki implikasi materi, dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional. Yang kedua, kejatuhan manusia dari makhluk spiritual menjadi makhluk material yang menyebabkan nafsu hawa nia menjadi pemandu kehidupan manusia. Yang ketiga, peran agama digeser menjadi urusan akhirat, sedangkan urusan agama menjadi wewenang. Yang keempat, Tuhan hanya hadir dalam pikiran, lisan, dan tulisan, tetapi tidak hadir dalam perilaku dan tindakan. Yang ketujuh, reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi. Secara realitas, era globalisasi telah membawa manusia pada kemajuan peradaban. Era ini ditandai dengan penemuan baru dan kemajuan di berbagai bidang, bahkan sebagian umat Islam menunjukkan ketakutannya dalam merespon pemikiran baru di dunia Islam, baik berupa ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dan mereka beranggapan bahwa semua itu merupakan perang pemikiran yang terencana menghancurkan Islam dan identitas kaum muslim. Kita dapat melihat di rumah kita sendiri di Indonesia, rendahnya kemampuan dalam pengusahaan dan pengembangan sains dan teknologi untuk Islam menjadi kelompok yang tertinggal atau terbelakang. Tetapi di sisi lain, umat agama lain begitu maju dengan berbagai teknologi terhadap luar angkasa, hingga teknologi pertanian. Maka dari itu muncul berbagai macam reaksi pemikiran terhadap perkembangan globalisasi secara umum. Reaksi tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tradisionalis. Menurut pemikiran tradisionalis, percaya bahwa kemunduran umat Islam adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu tentang arti hikmah di balik kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Modernis. Pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal itu berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Yang ketiga, repalis dan fundamentalis. Repipalis yaitu menjelaskan faktor dalam atau internal dan faktor luar eksternal sebagai dasar analisis tentang kemunduran umat Islam. Yang keempat, pemikiran ini percaya bahwa keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan kultur.
8 pendidikan agama dalam era industrialisasi dan globalisasi. Yang pertama, dalam era industrialisasi dan globalisasi, pelaksanaan pendidik harus percaya yang A, peningkatan profesional, yang B, peningkatan kualitas kelembagaan, yang C, peningkatan kualitas proses. Yang kedua, di antara teknologi dan globalisasi yang ditandai dengan lahirnya masyarakat industrialisasi yang serta informatika di lingkungan manusia saat ini bukan dinding balik yang berbeda sudut dengan pendidikan agama. Tetapi keduanya memiliki satu dimensi yang sama-sama harus dibutuhkan, sama-sama diantisipasi kehadirannya. Yang ketiga, peran ilmu sosial profetik pada era globalisasi. Islam memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi. Pandangan yang khas tentang ilmu sosial yang harus dikembangkan, yaitu ilmu sosial profetik yang dibangun dari ajaran Islam. Yang 9, solusi umat Islam dalam menghadapi globalisasi. Kemajuan bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, serta makin menonjolnya kepentingan ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong terwujudnya globalisasi, memberi peluang terjadinya infiltrasi budaya Barat sebagai ukuran tata nilai dunia. Yang pertama, diskursus globalisasi. Globalisasi adalah diskursus yang banyak mengundang perdebatan masyarakat dunia, baik yang setuju maupun yang tidak, atau anti. Bagi yang setuju, pada umumnya mereka beranggapan bahwa globalisasi suatu keniscayaan secara yang harus diterima dengan lapang dada. Sementara yang tidak menyetujuinya, mereka melihat pada akibat yang timbul dari globalisasi itu sendiri, terutama pengaruhnya yang destruktif bagi lingkungan hidup. Kecenderungan globalisasi ini telah melanda hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, teknologi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Berikut pembahasan singkat mengenai aspek tersebut. Yang pertama, aspek ekonomi. John Naisbitt dan Patricia Abundance menyatakan globalisasi ekonomi dalam 3 pernyataan. Yang bagian pertama, kekuatan ekonomi dunia telah melintas batas ikat-ikatan nasional, mengakibatkan pada demokrasi yang lebih, kebebasan yang lebih, kesempatan yang lebih, dan kesejahteraan yang lebih besar. Yang kedua, pada ekonomi global. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi hampir selalu berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Yang ketiga, ekonomi global, presiden, perdana menteri, dan parlemen akan semakin tidak berguna. Dengan adanya globalisasi, ekonomi ini ditandai oleh semangat perdagangan bebas atau free trade lintas negara di dunia. Yang kedua, aspek teknologi. Kehidupan manusia dalam sehari-hari banyak tergantung terhadap teknologi. Era siber banyak mengubah tatanan dan struktur kehidupan umat manusia. Hadirnya media internet telah banyak munculnya sisi-sisi kehidupan yang barangkali tidak pernah dalam bayangan orang pada 1 abad yang lalu. Yang ketiga, aspek budaya. Kebudayaan merupakan cara hidup keseharian manusia dan masyarakat atau organisasi. Pada zaman dahulu, manusia dalam sebuah komunitas masyarakat bisa berperang karena mempertahankan kebudayaan hidup mereka yang dicemari oleh pihak lain. Saat ini pola pikir dan cara hidup manusia sudah banyak berubah dan menuju globalisasi. Yang keempat, aspek pendidikan. Pada negara-negara maju, mereka memang sengaja secara eksplisit memiliki bidang studi global education. Isu pokok studi ini adalah memperkenalkan aspek budaya bangsa-bangsa lain di dunia pada siswa mereka. Dilihat dari tujuan pendidikan nasional mereka, negara mereka memang siap menghadapi gerakan globalisasi. Globalisasi dalam dunia pendidikan ini juga dilihat dari banyaknya pelajar-pelajar yang menekuni pendidikan secara lintas negara dan adanya sistem
perkuliahan jarak jauh yang memungkinkan sebuah universitas membuka cabang di negara lain. Yang kelima, aspek agama. Persoalan agama merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Globalisasi karena semenjak masa Renaissance, peran agama secara agama mulai dikesampingkan sehingga menjadi tuntunan pada setiap pemuka agama untuk bisa merelevankan ajaran agamanya agar tetap bisa eksis dalam tataan baru dunia global. Kesimpulannya, globalisasi merupakan peluang bagi masyarakat, perusahaan, dan negara, khususnya negara-negara muslim, untuk mendapatkan kesempatan dalam bergabung di perekonomian skala internasional, sehingga banyak orang akan mendapatkan kepuasan tertinggi dan negara akan memiliki lebih banyak orang yang layak yang dapat bersaing untuk berkelangsungan hidup yang lebih baik. Kedua, Islam sudah mengajarkan atau menerapkan sistem globalisasi dari zaman Nabi Muhammad SAW yang mana sudah berkembang dalam pemanfaatan sumber teknologi dan modernisasi untuk kepentingan masyarakat muslim. Yang ketiga, pemanfaatan energi positif dari era globalisasi ini dapat dilihat dari sisi lain untuk meningkatkan perkembangan dan kebangkitan Islam dan ruangan untuk membatasi pengaruh negatif dari globalisasi adalah dengan meningkatkan dan mempelajari pengetahuan dan ilmu-ilmu Islam secara konsisten, konduktif, dan sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah khususnya di Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.